Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Zulfa Ismawati MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan teman-teman yang berbahagia. Di kesempatan kali ini saya sebagai moderator dari kelompok 4 akan menyampaikan beberapa presentasi yang berjudul Konstitusi. Ada beberapa poin penting dalam pembahasan kali ini. Yang pertama, pengertian konstitusi. Yang kedua, tujuan konstitusi. Yang ketiga, arti penting konstitusi. Yang keempat, konstitusi demokratis. Yang kelima, sejarah lahirnya konstitusi. Yang keenam, perubahan konstitusi. Yang ketujuh, perubahan konstitusi di Indonesia. Yang kedelapan, penyimpangan-penyimpangan terhadap konstitusi. Yang kesembilan, perubahan konstitusi di beberapa negara. Yang kesepuluh, menanamkan kesadaran konstitusi dalam berbangsa dan bernegara. Yang ke-11, nilai dan norma konstitusi Undang-Undang 1945. Dan yang ke-12, ketentuan perundang-undangan di bawah UUD 1945. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita berbicara mengenai sumber hukum yang ada pada tata negara, itu dikenal dengan adanya dua sumber hukum. Yang pertama adalah sumber hukum dalam arti formal, dan yang kedua adalah sumber hukum dalam arti material. Secara singkat, sumber hukum dalam arti formal itu bisa diartikan sebagai sumber di mana sebuah peraturan mendapatkan kekuatan hukum, misalnya sebuah peraturan perundang-undangan. Adapun sumber hukum dalam arti material itu merupakan substansi atau isi yang mempengaruhi maksud yang dituju oleh sebuah aturan hukum. Misalnya, kebutuhan masyarakat akan sebuah peraturan hukum. Dalam arti luas, konstitusi itu merupakan keseluruhan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat mengenai cara penyelenggaraan suatu pemerintahan sebagai organisasi sebuah negara. Jadi, bagaimana cara menyelenggarakan sebuah negara itu ditentukan atau terangkum dalam sebuah kerangka yang dinamakan konstitusi, baik konstitusi tertulis maupun yang tidak tertulis. Adapun dalam arti sempit, konstitusi itu merupakan aturan dasar sebuah negara yang sifatnya tertulis. Konstitusi itu sering diartikan sebagai undang-undang dasar sebuah negara. Pendapat ini bisa benar jika konstitusi itu hanya diartikan secara sempit, karena undang-undang dasar itu merupakan konstitusi yang sifatnya tertulis. Tapi, pendapat ini juga bisa salah jika konstitusi diartikan secara luas, karena seperti yang sudah kita jelaskan tadi, jika diartikan secara luas, maka konstitusi itu merupakan aturan dasar, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Jadi, bisa kita katakan setiap negara memiliki konstitusi, tapi tidak semua negara memiliki undang-undang dasar. Seperti Inggris misalnya, Inggris tidak memiliki undang-undang dasar yang tertulis, tapi Inggris memiliki konstitusi yang tidak tertulis. Lalu, apa sih pentingnya konstitusi bagi sebuah negara? Pada hakikatnya, konstitusi itu merupakan hukum dasar yang tertinggi. Dikatakan dasar karena semua peraturan-peraturan hukum yang ada dalam sebuah negara itu harus didasarkan pada maksud dan tujuan yang termuat di dalam konstitusi. Dan dikatakan tertinggi itu karena semua peraturan-peraturan yang ada itu tidak boleh bertentangan dengan konstitusi yang sebagai sumber hukum tertinggi. Maka, karena sifat dasar dan tertingginya inilah, konstitusi itu memiliki peran yang sangat penting bagi sebuah negara. Selain dari sifat dasarnya itu juga, pentingnya konstitusi bagi sebuah negara tentu dilatar belakangi karena apa yang termuat di dalam konstitusi itu sendiri. Tujuan konstitusi dibagi menjadi 3. Yang pertama, memberikan batasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. Tujuan ini berfungsi untuk membatasi kekuasaan penguasa sehingga tidak melakukan tindakan yang merugikan bagi masyarakat banyak.
Dan yang kedua, melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasaan sendiri. Bisa juga memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Sehingga dengan adanya konstitusi, maka setiap penguasa dan masyarakat wajib menghormati hak asasi manusia dan berhak mendapatkan perlindungan dalam melakukan haknya. Dan yang ketiga, memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya, sehingga penguasa dapat mengetahui batas-batas kekuasaan mereka tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dan apa yang harus dan apa yang dilarang untuk dilakukan. Konstitusi memiliki arti penting bagi kehidupan suatu negara. Kemuliaan suatu konstitusi yang menjadikan sebagai hukum dasar dan hukum tertinggi. Hal ini dikarenakan konstitusi dapat disamakan dengan piagam kelahiran suatu negara baru. Konstitusi mempunyai arti penting bagi negara karena tanpa adanya konstitusi bisa jadi tidak akan terbentuk suatu negara. Konstitusi juga memberikan pedoman bagi generasi penerus bangsa dalam menjalankan negara. Konstitusi mempunyai kedudukan istimewa dan menjadi sumber hukum utama. Oleh sebab itu, tidak boleh ada suatu peraturan perundang-undangan pun yang bertentangan dengannya. Konstitusi sangat dibutuhkan oleh suatu negara. Oleh sebab itu, semua negara yang baru merdeka akan menyusun sebuah konstitusi. Selanjutnya, konstitusi demokrasi. Demokrasi yang menggunakan mekanisme prosedural utama pemilu dipercaya merupakan sistem negara terbaik yang ada di masa ini. Demokrasi prosedural menggantungkan masa depan negara pada pilihan rakyat terhadap kekuatan-kekuatan politik yang berlomba-lomba memperebutkan kekuasaan negara. Pengalaman demokrasi prosedural di abad 18 menunjukkan bahwa mekanisme demokrasi tidak dengan sendirinya melahirkan pemerintahan yang terbatas. Sebaliknya, terdapat rezim otoriter yang terbentuk melalui mekanisme demokrasi. Di antaranya, kekuasaan Partai Nazi di bawah kepemimpinan Hitler. Belajar dari pengalaman di atas, demokrasi harus dimaknai tidak hanya sebagai mekanisme prosedural pemilihan wakil rakyat dan pembentukan pemerintahan yang dipilih oleh rakyat. Demokrasi harus kita maknai secara substansial, yaitu penghargaan dan perlindungan hak asasi manusia, pemerintahan yang terbatas, serta penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan sesuai dengan kehendak rakyat yang digariskan dalam konstitusi. Kebijakan negara atau undang-undang, walaupun dibuat oleh lembaga yang dipilih secara demokratis dan dirumuskan melalui prosedur yang sah, harus dibatalkan apabila substansinya bertentangan atau melanggar substansi demokrasi. Dengan demikian, konstitusi sebagai perjanjian sosial tertinggi menentukan tidak hanya prosedur demokrasi, tapi substansi pemerintahan negara yang demokratis. Kedua hal itu adalah upaya untuk menjaga demokrasi dari penggunaan kekuasaan yang dapat membahayakan demokrasi itu sendiri.